Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita di tahun baru ini, membawa kita sampai di penghujung bulan Januari. Kita bersyukur dan percaya bahwa Ia akan memelihara kita masuk bulan yang baru. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi untuk kita lewati di bulan Februari. Yang pertama, pada awal bulan Februari kita belum memulai ibadah onsite karena masih ada bahan yang perlu diadakan. Kita tunggu, lihat waktunya. Hal yang kedua, pada hari Jumat 5 Februari kita akan peringati Hari Pekabaran Injil Papua. Hal yang ketiga, ibadah syukur Tahun Baru Imlek akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021. Sekaligus kita akan membuka ibadah rayon dan kita akan gabung ibadah rayon gabungan untuk mengucap syukur juga dalam rangka Tahun Baru Imlek. Hal yang keempat, ada webinar di bulan Februari akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yakub Susabda. Kita bersyukur beliau berkesempatan untuk melayani kita. Acara ini akan diadakan sehari setelah Cap Gome pada tanggal 27 Februari 2021. Tema yang akan dibahas di sana, sulitkah menjadi orang Kristen? Info lebih lanjut akan menyusul. Yang terakhir tentang persembahan jemaat. Jemaat yang dikasihi Kristus, terima kasih banyak selama ini kita memberi dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk biaya operasional bulanan dan juga membiayai rohaniwan kita di pusat dan di pos-pos pelayanan. Kami akan mengadakan sosialisasi untuk penggunaan QR Code untuk mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, mungkin kita akan bisa mendapatkan tutorial atau petunjuk bagaimana kita dapat memberikan persembahan dengan QR Code ini. Kemudian untuk Komisi Anak, Komisi Remaja dan Komisi Pemuda diberi kesempatan untuk membuka rekening sendiri untuk menampung persembahan karena anggota mereka tersebar di berbagai tempat. Rekening tidak dibuka oleh rayon karena rayon kebanyakan kita berkumpul di Jayapura. Itu info yang kedua tentang persembahan. Yang ketiga, persembahan rayon dan komisi yang terbagi dua akan terus berjalan seperti itu. Tapi persembahan untuk diakonia dari rayon itu akan terpusat di majelis, di kas bendahara. Pada waktu diperlukan akan dikeluarkan oleh majelis dan kemudian disalurkan oleh rayon atau komisi bersangkutan. Demikian beberapa informasi untuk kita di bulan depan akan kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita akan beribadah masih di rumah saja. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh dan kemudian kita akan membuka kebaktian kita. Mari kita masuk saat teduh.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Segala pujian, hormat, serta syukur, mari kita naikkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat, saya undang kita sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian ini dengan ekspresi. Menunjukkan ekspresi kita yang bersuka cita kepada Tuhan dengan menyanyikannya sambil bertepuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika kami melakukan berbagai aktivitas dengan segala berkat, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadari ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami sering tidak setia di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, agar kami umat-Mu layak untuk beribadah dan menerima berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami terus dikuatkan dan dipelihara oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan dan membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan boleh pakai untuk kesejahteraan umat-Mu. Ya Tuhan, oleh karena
itu ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, yang masih juga memberikan kesempatan untuk kami beribadah saat ini ya Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kiranya rasa hormat kami akan terus terpelihara karena keyakinan kami bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap memuji Tuhan karena Allah kita Allah yang setia. Besar setiamu. KPPK nomor 66, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua dalam keadaan duduk. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan nyanyian Tak Hentinya Ku Puji Dia. KPPK nomor 319, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 damai terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Jemaat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini, kebenaran firman Tuhan perenungannya diambil dari Mazmur 147, yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Yeremia Suebu. Kita akan pujikan pujian Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Waktu dan tempat diserahkan kepada Pak Pendeta Yeremia Suebu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau menyatakan kebaikan dan kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami, yang lemah terbatas tidak berdaya untuk melakukan banyak hal. Tapi karena kesanggupan yang Kau berikan, kami boleh bekerja, berusaha, berjuang hidup, kami boleh melayani, juga kami hamba-hamba-Mu yang Kau pilih dari sekian miliar manusia untuk hidup dalam persekutuan, saksian dan pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur
dalam Persekutuan Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kami beribadah, memuji, menyembah-Mu bukan hanya dalam kaitan dengan ibadah seperti ini, tapi sepanjang hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami saat ini akan mendengar firman-Mu. Kami memerlukan Engkau Tuhan, Roh-Mu menerangi hati kami. Kami memerlukan firman-Mu. Ini adalah makanan dan minuman bagi jiwa kami, bagi kebutuhan hidup rohani kami. Ini adalah terang yang kami perlukan untuk menerangi jalan hidup kami, agar kami boleh berjalan di jalan Tuhan, memuliakan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarnya. Demi Kristus Tuhan, firman hidup. Amin. Mari jemaat silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini pembacaan Alkitab yang ditetapkan Mazmur 147. Mazmur 147 saya akan bacakan 3 ayat saja yang menunjukkan awal dari 3 bagian puji-pujian Mazmur ini. Bagian ini adalah termasuk bagian kedua dari Mazmur Haleluya. 3 ayat, saya baca ayat 1, ayat 7 dan ayat 12. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat 7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ayat 12, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Ayat-ayat selanjutnya setelah 3 ayat ini adalah alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Mazmur Haleluya ini memang terbagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 7 sampai 11 dan ayat 12 sampai 20. Orang katakan ini ada 3 mazmur, 3 nyanyian, tapi menyatu dengan satu tema, kuasa dan kemurahan Allah atas Yerusalem dan atas seluruh ciptaannya. Mari kita perhatikan bagian pertama dari mazmur ini. Ayat 1, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Pujian kepada Tuhan dikumandangkan karena Dialah yang telah membangun kembali Yerusalem, serta mengumpulkan umatnya yang telah tercerai-berai oleh karena pembuangan. Waktu itu umat yang dibuang ke Babel kemudian dikumpulkan kembali ke Yerusalem. Kalau kita bertanya mengapa dia dipuji, karena dia adalah penebus umatnya. Dia adalah juru selamat. Juru selamat dari apa? Dari keadaan yang memprihatinkan mereka. Mereka tertindas, mereka tertekan, mereka dibawa keadaan yang tidak berdaya karena kuasa Babel yang hebat. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan adalah penebus dan penyelamat mereka. Dalam ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jika Anda patah hati dan terluka karena diputus pacarmu, apakah ayat ini berbicara tentang pengalamanmu itu? Jika Anda telah menikah sekian lama dan merasa perlakuan pasanganmu sewenang-wenang, kejam, bengis, tidak adil, Anda patah hati, apakah ayat ini sedang mewakili pengalaman dan perasaanmu itu? Jika Anda merasa kecewa dengan sikap dan perlakuan atasanmu, dan luka hati itu membuatmu berpikir untuk membalas dengan cara apapun,
Apakah ayat ini sedang berbicara tentang apa yang Anda pikirkan? Mari kita melihat bahwa ayat ini berbicara tentang pengalaman orang Yehuda yang diangkut dari Yerusalem dan dibuang ke Babel. Di sana mereka mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. Kita sudah terbiasa dari sekolah minggu mendengar kisah tentang Daniel. Seperti tokoh-tokoh pahlawan. Sadrak, Mesak, Abednego atau nama Ibraninya Hananya, Misael, Asaria. Orang-orang yang menderita di tengah-tengah kekafiran Babel itu. Karena mereka sebenarnya kalau kita perhatikan mereka hidup benar. Mereka teguh percaya kepada Tuhan. Mereka terus melakukan firman Tuhan. Dan karena itu mengalami kesusahan, penderitaan, aniaya dan seterusnya. Jadi walaupun orang Yehuda diangkut dari Yerusalem dan dibuang ke Babel karena dosa mereka. Tetapi di tengah kekafiran itu ada yang hidup benar dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam ketaatan yang terus menerus kepada firman Tuhan. Mengapa? Karena di Yerusalem juga mereka memang hidup benar. Bisa lihat di Yerusalem mereka hidup benar. Ketika diangkut ke pembuangan di Babel, mereka tetap hidup benar. Memang sebagian besar adalah berdosa, menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, jadi sebenarnya sewaktu mereka masih di Yehuda, di Yerusalem, tidak semua orang Yehuda itu berbuat dosa dan menyembah berhala. Ada yang hidupnya benar, tetapi pada waktu tangan Tuhan datang menghukum Yehuda, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa, sama-sama rasakan akibatnya. Sekali lagi, waktu mereka hidup di Yehuda atau di Yerusalem, tidak semua orang berbuat dosa dan menyembah berhala. Ada yang hidupnya benar, tetapi pada waktu tangan Tuhan menghukum kerajaan Yehuda, baik orang yang benar maupun orang berdosa sama-sama rasakan akibatnya. Ini sama dengan hari ini kita bilang, Tuhan, bukankah keluargaku di Manado hidup benar dalam Tuhan? Mereka beribadah dengan taat, mereka belajar firman Tuhan. Tapi mengapa mereka juga kena banjir dengan segala akibatnya? Tuhan, bukankah keluargaku di Sulawesi Barat adalah Kristen? Mengapa mereka juga terkena gempa bumi dengan segala akibatnya yang merugikan? Tuhan, bukankah dia orang yang saleh, rajin dan setia beribadah? Dia mengasihi Tuhan dan sama dengan sungguh-sungguh. Mengapa dia kena COVID dan meninggal? Saudaraku yang kasihi dalam Kristus, pada waktu Tuhan melawat sebuah kota ataupun satu bangsa dengan berbagai perbuatannya, dia punya maksud yang tidak bisa diceritakan kepada kita satu per satu. Tetapi sebagai orang percaya, kita bisa belajar memahami rencana dan maksud Tuhan dari firman-Nya hari demi hari. Bagi orang benar dari Yehuda di Babel, mereka belajar bergantung penuh pada Tuhan. Semakin taat firman Tuhan, tidak terpengaruh dan percaya kepada para allah bangsa lain. Mereka setia ikut Tuhan di tengah godaan dunia kafiran yang hebat. William Barclay menggambarkan begini. Orang percaya itu seperti pulau karang kecil di tengah samudera kekafiran. Setiap waktu ada angin, ombak dan gelombang yang menghantam. Tetapi dia tidak goyah, tidak bergeser. Orang-orang seperti ini yang ditebus oleh Tuhan dari kuasa yang menindas mereka. Karena itu Tuhan dipuji dalam Mazmur ini sebagai penebus dan juru selamat mereka. Tapi ayat 6 dikatakan begini, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang yang tertindas ini terjemahannya orang-orang yang rendah hati.
Ini dari bahasa Ibrani anawa, itu sering kali mencakup gagasan penderitaan dan mengacu kepada orang yang tertindas. Karena orang semacam itu tidak dapat menguasai semua persoalan, tidak dapat mengelola dan menyelesaikan. Dan tanggung jawab hidup mereka itu dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak dapat memenuhi semuanya, kadang merasa kurang, tidak berdaya. Mereka dengan rendah hati berseru kepada Allah, memohon pertolongan dan kekuatannya. Jawaban Allah pasti. Allah mengangkat orang yang rendah hati dan membantu mereka. Pemazmur meyakinkan mereka akan pertolongan Allah dan kemenangan akhirnya. Dalam Mazmur 22 ayat 27, 25 ayat 9, 37 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, yang kedua, sebagaimana Allah membantu orang yang rendah hati di PL, Yesus melayani orang yang tertindas dan rendah hati pada zaman perjanjian baru. Dalam Matius 11 ayat 28 dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita ada beban, merasa tertindih oleh persoalan hidup, masalah apapun yang kita susah selesaikan, kita merasa tidak berdaya untuk menyelesaikannya, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengundang kita dengan undangan yang manis, dengan tangan terbuka. Sebaliknya dalam ayat 6b dikatakan, para musuh dikalahkan, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Itu artinya orang-orang yang berbuat jahat kepada umat Allah, pada orang benar ini, mereka memang dihancurkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini tentang Allah sebagai juru selamat. Dia membebaskan umatnya, kemudian membalas perbuatan orang fasik itu. Tapi dalam ayat 4 dan 5, pujian ini ya mengarah pada karya penciptaan Allah. Kenapa setelah berbicara tentang juru selamat, di sini juga tentang Allah sebagai pencipta. Ayat 4 mengatakan, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Jadi Allah dipuji karena ia juru selamat, ia penebus. Itu bagian tadi kita renungkan. Tapi di sini Allah dipuji karena dia pencipta. Apa maksudnya? Ada penafsir mengatakan penggabungan dua motif ini, baik sebagai juru selamat maupun sebagai pencipta, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sang penebus Israel tidak lain ialah sang Khalik alam semesta. Dialah satu-satunya Allah yang mengatasi segala ilah lain yang disembah bangsa-bangsa. Maksudnya begini, melalui pujian ini Israel diingatkan bahwa bagi bangsa-bangsa kafir, bintang-bintang, bulan, matahari adalah dewa-dewi dengan nama masing-masing. Mereka memberi nama. Itu ayat 4. Tetapi bagi kamu, benda-benda penerang itu adalah ciptaan Tuhan yang menyelamatkanmu. Dia menciptakan dan memberi nama kepada masing-masing. Seorang penafsir katakan itu artinya dia menguasai semuanya. Tapi di antara bangsa-bangsa lain, benda-benda penerang ini disembah sebagai dewa. Ingat, Allah yang menyelamatkanmu adalah Allah yang menciptakan semua itu. Jangan kamu ikut kelakuan dan hidup orang kafir itu untuk menyembah dewa berhala itu. Jika bangsa lain mengandalkan itu sebagai Allah mereka, maka ketahuilah bahwa para Allah itu tidak punya kuasa untuk menahanmu tetap tinggal dalam penindasan di pengasingan di Babel.
Pujilah Tuhan atas kuasa-Nya yang telah mencipta dan menebusmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di bagian pertama ini Tuhan dipuji sebagai pencipta dan juru selamat. Di bagian yang kedua, fokus pada karya Allah sebagai pemberi hidup bagi segala makhluk. Allah menciptakan alam semesta dan mengurusnya. Dia tidak meninggalkan ciptaannya. Jadi bukan seperti arloji yang sudah diciptakan, kemudian penciptanya tidak tahu. Tapi arloji ini terus beroperasi, terus bergerak, terus berjalan. Ada orang katakan Tuhan seperti itu, menciptakan dan membiarkan, tidak pernah mengurusnya. Karena itu arloji ini sewaktu-waktu rusak, ada banjir, ada COVID-19, ada gempa bumi, ada masalah ini itu, dia tidak kendali untuk memperbaiki karena di luar pengetahuannya. Deisme secara khusus punya pemahaman seperti itu. Allah setelah menciptakan langit bumi dan isinya, Ia meninggalkan dan pergi dan tidak pernah lagi mengurusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita perhatikan ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mengapa Dia dipuji? Dalam ayat 8, 9 ditunjukkan karena Dia menyediakan langit bumi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan untuk memuliakannya. Dalam ayat 8, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Jadi ada awan, kemudian turun hujan. Ini memang untuk memelihara umat manusia, melihara binatang, tanaman, makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Alam semesta disediakan untuk itu. Mungkin saudara telah membaca doa ini, doa dan keluhan. Saya bacakan untuk kita. Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh air untuk hidup kami di bumi. Tapi kalau Engkau memberi hujan, tolonglah jangan sampai kota kami hancur karena banjir. Jangan barang-barang kami hanyut terbawa arus air yang deras. Jangan nyawa kami ikut melayang bersama harta benda yang Engkau titipkan. Tuhan, kasihani kami orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini bukan pujian tetapi keluhan dalam doa. Dan menurut pemahaman saya berdasarkan kitab suci, Tuhan mendengarkan keluhan seperti ini, doa seperti ini. Ini termasuk doa orang yang rendah hati. Dia tahu dia orang berdosa dan memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Dia memohon Tuhan tetap menopang alam sebagai tempat makhluknya terpelihara hidupnya. Mari kita perhatikan ayat 9, mengapa Dia dipuji. Ia memelihara binatang atau hewan. Ayat 9, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, anak burung gagak yang tega ditinggalkan induknya, dipedulikan dan dipelihara Allah. Masa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang ditebus lagi dari dosa dengan darahnya yang mahal, Tuhan akan lupakan? Karena itu ayat 10 dan 11 mengingatkan manusia jangan mengandalkan segala sumber dayanya. Ayat 10, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini menunjukkan segala sumber daya kita yang bisa kita banggakan, andalkan, dapat kita pakai untuk keamanan, keselamatan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita dan seterusnya. Tuhan
senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ayat 11. Jadi bukan pada orang-orang yang katakan aku perkasa, aku gagah, aku hebat, aku sanggup, aku bisa. Tuhan tidak senang. Tapi orang yang dengan rendah hati datang padanya, mengandalkan Dia, orang seperti itu dipeliharanya. Mari kita melihat bagian ketiga ayat 12 sampai 20. Kembali kepada motif pertama, yaitu karya Allah atas pemulihan Yerusalem pasca pembuangan Babel. Ayat 12, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Mengapa dia dipuji? Sebab dia memulihkan keadaan kota Yerusalem. Ayat 13 katakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kali ini kalau kita perhatikan motif penciptaan, terutama diarahkan pada pemeliharaannya. Sang penebus ialah sang pemelihara umatnya. Kalau kita mau bayangkan ketika Yerusalem dihancurkan, kota itu dibakar, tembok-temboknya dirobohkan, bait Allah dihancurkan, orang-orang yang melawan keras kepala memberontak dibunuh, banyak sekali yang dibunuh. Ada juga yang di perjalanan ketika dibawa pergi karena mereka melawan dibantai. Ada yang dibuang ke antara bangsa-bangsa di sana sini supaya kekuatan tidak bersatu dan terusnya. Perempuan-perempuan diperkosa dan dihancurkan masa depannya. Sungguh itu adalah kejahatan dan kekejaman besar atas umat Allah dan kota Yerusalem. Dan mereka tidak punya daya untuk melawan. Mereka menyerahkan diri, ditawan dan dibawa ke Babel. Dengan demikian kita tahu bahwa Yehuda adalah bangsa yang hancur identitas dan juga harga dirinya di mata dunia sekitar. Mereka tidak punya kekuatan untuk membangun kembali harga dirinya dan membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali manusianya, mengusahakan kesejahteraan kotanya. Tetapi ayat 13 ini bilang, iya Allah Tuhan itu meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini ungkapan bahwa kota itu dibangun kembali, tembok-temboknya dan terusnya itu karena Allah. Bukan karena manusia hebat, dia bisa melakukan perhitungan, dia punya harta benda yang cukup. Kalaupun ada sumber daya seperti itu pun pemberian Allah, dari Allah datangnya. Artinya jika umat Allah itu bisa membangun kembali kota Yerusalem, itu bukan semata-mata karena gagah dan kuatnya mereka, tapi karena Tuhan. Ayat 14 menegaskan tentang kesejahteraan hidup. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Kata kesejahteraan di sini shalom, bahasa Ibrani. Ia memberikan shalom kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Kalau Allah dikatakan memberikan shalom, itu artinya keadaannya dipulihkan, keadaannya utuh, damai, tanpa konflik, tidak ada kerusakan, tanpa kesusahan, tidak ada hama atau orang lain seperti musuh misalnya Filistin yang datang mengambil lagi panen mereka dan seterusnya. Daerahmu tidak akan ada banjir, rumah tempat tinggalmu dan tanamanmu yang kau tanam itu kau dapat panen dengan baik. Itu keadaan shalom. Firman seperti ini pernah Nabi Yeremia sampaikan ketika mereka ada di Babel. Dalam Yeremia 29. Yeremia sampaikan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Aku di sini bukan Yeremia tapi Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Usahakanlah shalom kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu karena shalomnya adalah shalommu. Itu Yeremia 29 ayat 7. Itu artinya jangan kamu melawan dan berkonflik dengan Babel. Jangan buat kacau di kota itu. Beberapa nabi palsu muncul mengajak mereka untuk melawan. Jangan kalian bangun rumah, jangan bikin kebun, jangan kasih kawin anak-anakmu di sini. Kita cuma sebentar saja akan balik lagi ke Yerusalem. Itu nabi palsu. Keadaan ini membuat Yeremia harus berbicara kepada mereka. Jangan bikin kacau, jangan berkonflik dengan Babel, jangan melawan. Usahakanlah shalom untuk kota itu. Ayat 5, Yeremia 29 ayat 5, bangun rumah untuk kamu diami. Itu bagian dari shalom. Usaha untuk kesejahteraan. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ayat 5. Itu mereka dapat makan minum, ini bagian dari shalom Allah dalam hidup mereka. Nikahkan anakmu laki-laki dan perempuan agar kamu bertambah banyak di tanah asing. Ini adalah shalom, ayat 6. Jadi mereka dapat membangun, mengembangkan keturunan, keluarga di sana, dapat berkebun, membangun rumah. Itu hidup yang baik dan benar yang Tuhan inginkan mereka jalani. Jadi menurut firman Tuhan ini, shalom itu diusahakan dan didoakan oleh umat Israel selama mereka hidup di Babel. Tapi dalam Mazmur 147 yang kita bahas ini, shalom itu diberikan oleh Allah atas kota Yerusalem. Apa maksudnya? Apakah shalom itu diberikan oleh Allah atau diusahakan oleh umatnya? Artinya begini, dalam usaha-usaha pembangunan yang mereka lakukan ada hasilnya karena berkat Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, segala usaha dan jerih payah mereka menjadi sia-sia adanya. Atas segala hasil baik, mereka harus memuji Tuhan dan bersyukur serta terus menaati firman-Nya. Karena itu Mazmur ini ditutup dengan dorongan untuk terus menyukai firman Tuhan, untuk terus menaati firman Tuhan. Saya membaca bagian penutup. Ayat 18, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa lain tidak kenal hukum-hukum Tuhan, tidak kenal firman Tuhan. Tapi kepada Israel, Tuhan sudah berikan itu melalui Musa. Dan kemudian nabi-nabinya terus diutus untuk mengingatkan mereka kepada firman yang sampai kepada mereka melalui Musa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kesimpulan penutup untuk renungan hari ini. Mazmur ini mengagungkan Allah sebagai juru selamat dan pencipta. Tuhan adalah juru selamat dari dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, tidak bisa selesaikan dengan persembahan terbaik kita, dengan perbuatan terbaik kita, dengan kesalehan, kehidupan sesaleh mungkin, tidak. Datang saja katakan, Tuhan dan juru selamatku, saya sudah berdosa, ampuni dan sucikan segala dosa dan kejahatanku. Terima saya sebagai anak-Mu. Itu saja. Tuhan juru selamat dari dosa. Tetapi Dia juga juru selamat dari tekanan, penindasan, penderitaan, kesulitan hidup di luar kuasa dan kendali kita. Kita tidak berdaya untuk melawan, keluar dari satu keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Tuhan adalah juru selamat. Dalam segala situasi yang kelihatan kurang bisa kita temukan jalan keluar. Dia juru selamat dan penebus kita. Hal yang kedua, Tuhan adalah pencipta dan pemelihara yang menyediakan segala keperluan hidup makhluk ciptaannya.
Seperti Ia memelihara burung di udara dan bunga di padang, Ia memelihara kita. Kalau hari ini saudara khawatir karena banjir, karena gempa bumi, karena COVID, pandanglah burung-burung di udara. Keluarlah dari rumah kita, lihat bunga di samping kita. Keluar sebentar dari jendela, lihat burung-burung yang masih berkicau. Mereka semua akan mengajak kita untuk mengagumi pencipta kita, Tuhan dan pemelihara kita yang ajaib. Ia akan mencukupkan, melihara kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak perlu bagi orang benar. Belajar terus mempercayai Dia dan mempercayakan diri padanya. Hal ketiga, jika keadaan susah sulit, musibah dan masalah terjadi dalam hidup kita, mari kita memeriksa diri dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Dia menerima kita yang berbeban berat dan memberi kita kelegaan. Terakhir, teruslah bersukacita menikmati firman Tuhan. Dengan segala ketaatan kita, kita memuliakan Dia. Amin. Mari kita memuji kebesaran Dia. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit bumi dan menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kebutuhan kami, makhluk ciptaan-Mu. Masuk kami yang Kau ciptakan begitu berharga. Kami mau terus-menerus menyerahkan diri kami ke dalam tangan kekuasaan Tuhan, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang setia. Dalam segala keadaan kami yang tidak setia, kami mohon Tuhan kasihani dan ampuni kami. Tuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Bawa kami untuk selalu menyelami pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu, yang kalaupun kami tidak mengerti, kami boleh nyadari dan menunggu untuk memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana dan maksud atas semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan pada-Mu untuk semua saudara dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam pergumulan mereka yang mengalami musibah. Di Manado, di Sulawesi Barat, di tempat gempa bumi, haya banjir. Kami mohon Tuhan Engkau melingkupi hamba-Mu dengan kasih sayang-Mu. Jaga dan berkati segala kebutuhan mereka di tempat pengungsian. Kiranya Engkau menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan mereka. Pada waktu-Mu bawa dan pulihkan keadaan mereka. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, apapun mereka, di tengah jemaat kami, sakit apapun, yang menetap ataupun tidak, Tuhan bersama, penghiburan, kuatan, pertolongan,
juga kesembuhan dari-Mu ada atas anak-anak-Mu. Tolong dalam situasi ini semakin percaya bahwa Tuhan baik. Kau akan bebaskan, menguatkan, beri kelegaan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit karena COVID-19. Kami doakan dan mohonkan perlindungan dari Tuhan untuk mereka. Tuhan jamah dan jaga dan mengembalikan kondisi keadaan mereka seperti sedia kala. Untuk bersama kami muji, masyurkan, muliakan Engkau, Tuhan Allah pencipta dan juru selamat kami. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam kedukaan mereka. Tuhan hiburkan, kuatkan, tolong dan topang. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan dari Tuhan ada dalam hati hidup mereka karena pengharapan kami dalam Yesus Kristus. Hari ini kami doakan untuk saudara-saudara kami yang melayani di bidang medis. Pelayanan kesehatan mereka lakukan, baik dokter, perawat, ahli gizi. Kami serahkan padamu Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Watas dari Foni Persulesi, Pak Harold Manogan dari Ayub Palimbungan. Kami juga serahkan padamu untuk Pak Albin, untuk Bu Elim, untuk Bu Sarah Mangge, Bu Meilani Chong. Diserahkan padamu untuk Saudari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata. Diserahkan juga untuk Saudara Tedion Kusbin, dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran. Untuk Bu Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani. Untuk Eyang Wismiarso, untuk Pak Geri Dalabaso. Untuk Bu Oktaviani Demi, Pak Nikolas, dan Bu Sopi. Berkat Tuhan ada atas mereka berupa kekuatan, kesehatan, perlindungan. Baik mereka mengurus dan melayani setiap pasien apapun sakitnya, juga menghadapi COVID-19 secara khusus. Juga tekanan yang mereka hadapi dalam komunikasi, gaulan, tengah keluarga bersama dengan orang-orang seisi rumah. Meliharaan berkat Tuhan ada atas mereka. Engkau lingkupi dan jaga tubuh jiwa roh mereka. Kami sekalian jemaat Tuhan juga memohon berkat Tuhan, perlindungan dari-Mu atas tubuh jiwa roh kami, dan Kau menolong kami mempersembahkan semua ini sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan yang kami lakukan hari-hari di rumah, di luar rumah, dalam keluar masuk kami, pulang pergi, pertolongan Tuhan ada, perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang juga melihara masa depan, pergumulan kami untuk anak-anak dan sekolah mereka. Dengan cara seperti ini, tanpa tatap muka mereka dapat belajar dan diberkati oleh Tuhan demi masa depan yang lebih baik. Kami serahkan dan doakan untuk Kota Jayapura. Tuhan Kau lindungi dan jaga. Banyak perampokan, kejahatan terjadi, pencurian, merkosaan, narkoba, ganja, minuman keras, orang-orang mabuk, kacauan di kota ini. Tuhan Kau tidak inginkan, Kau menginginkan shalom di kota ini. Kiranya kami umat-Mu boleh mengusahakan shalom ini, dan berkat Allah membuat kami menikmati kesejahteraan di kota ini. Tuntun setiap orang berdosa dari jalan-jalannya yang jahat kembali ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Banyak umat-Mu di kota ini membangun rumah di lereng-lereng, di lorong-lorong, tempat-tempat yang gampang jadi longsor, terkena banjir karena di bantaran kali dan terusnya. Kami mohon perlindungan, pemeliharaan berkat Tuhan, menjaga, memelihara kota kami tetap sejahtera. Jabat pemerintah Pak Benur Tomimano, sama wakil, para pejabat, segala usaha dan kerja keras mereka, Tuhan pakai memberkati kota ini. Pegawai, pejabat, pekerja di sana, juga anak-anak Tuhan di dalamnya. Pakai terus menjadi orang-orang seperti Daniel, seperti Hananya, Misael, Asaria,
tengah-tengah kafiran dunia ini terus bersaksi memuliakan nama Tuhan. Serahkan pejabat di provinsi, juga pemerintahan Joko Widodo di pusat. Kami mohon Kau memberkati segala sesuatu yang diusahakan untuk kesejahteraan umat negeri ini. Usaha-usaha untuk sosialisasi, juga untuk program vaksinasi yang sedang dijalankan. Tuhan, jika Engkau berkenan dalam setahun atau lebih ke depan, lebih dari 70% rakyat negeri ini boleh menerimanya. Dan jika Engkau berkenan, ini cara Allah untuk shalom Allah di bawah turun ke atas negeri ini. Kami menyambut sebagai anugerah berkat Tuhan. Kiranya kami boleh memuliakan Engkau, terpelihara diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan padamu persembahan yang dikumpulkan jemaat. Apapun bentuk pemberian mereka, Engkau terima dan berkati. Juga hidup umat-Mu Engkau pelihara, tuntun dan pimpin. Agar dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan, berkat-berkat Tuhan turut melengkapi sukacita mereka untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Pencipta dan Juru Selamat kita. Kembali ke dalam hidup kita hari-hari, kita memuji, menyembah Dia, dan memuliakannya sepanjang umur hidup. Nikmati dan alami berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.